Pemirsa, nama Imam Besar Front Pembela Islam terseret kasus dugaan pornografi Firza Husein. Namun tidak hanya tersandung kasus dugaan pornografi. Rizik Syihab juga kerap berurusan dengan polisi dalam beberapa kasus lain, mulai dari dugaan penyerobotan tanah, penghinaan Pancasila, hingga penghasutan. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab hingga kini belum bersedia memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan chat pornografi dengan Firza Husein. Menurut kuasa hukum Rizik, Kapitra Ampera, kliennya saat ini berada di Arab Saudi dan akan kembali setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam kasus ini, Rizik telah 2 kali dipanggil namun tidak hadir. Dan untuk panggilan ketiga, polisi siap menjemput paksa Rizik Syihab. Panggilan pertama dilayangkan polisi pada tanggal 25 April, namun Rizik tidak datang karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkannya. Polisi kemudian melayangkan panggilan kedua pada tanggal 10 Mei silam, namun Rizik kembali tak datang dengan alasan menyelesaikan disertasinya di Malaysia dan menunaikan umroh di Arab Saudi. Kapitra membantah kliennya terlibat kasus chat pornografi dengan Firza Husein. Firza sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara Selasa malam. Dan dari hasil gelar perkara ini, bahwa malam ini ya, selesai jam 22 tadi gelar perkara, dinyatakan bahwa peningkatan status saksi FHM menjadi tersangka. Kemudian untuk malam ini kita masih punya waktu 1 kali 24 jam dan kita tunggu untuk pemeriksaan selanjutnya besok pagi. Jadi kita masih meningkatkan status saksi FHM menjadi tersangka. 2 alat bukti yang cukup ya, itu ada ya. Ada laporan polisi, keterangan saksi, keterangan barang bukti, keterangan ahli ya. Tidak. Dalam kasus ini, Rizik Syihab pernah membantah terlibat dan ia menyatakan bahwa dirinya telah difitnah. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu alhamdulillah kemarin bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu. Tidak hanya tersandung kasus konten pornografi, Rizik juga kerap berurusan dengan polisi dalam kasus-kasus lain. Bahkan Rizik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan Pancasila setelah ceramahnya di Bandung, Jawa Barat 2 tahun lalu. Rizik dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri yang tersinggung dengan ceramah Rizik Syihab soal Pancasila dan ayahnya Soekarno. Namun Rizik membantah telah menghina Pancasila dan Presiden Soekarno. Rizik menyatakan ceramahnya 2 tahun lalu adalah pemaparan dari tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Selain tersangkut masalah hukum di Jawa Barat, di Jakarta, Rizik juga tersangkut masalah hukum terkait kasus logo Bank Indonesia dalam uang kertas rupiah yang ditudingnya mirip lambang PKI. Rizik Syihab adalah salah satu orang yang mempermasalahkan logo Bank Indonesia yang diduga mirip lambang PKI itu. Protes Rizik soal logo Bank Indonesia yang diduga mirip lambang PKI ini diunggah di media sosial YouTube. Ceramah Rizik ini pun dilaporkan 3 LSM. Salah satunya adalah Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah atau JIMAF ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Menurut JIMAF, ucapan Rizik di muka umum itu dinilai dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. JIMAF menyatakan soal mata uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Rizik Syihab pun telah diperiksa penyidik di Mapolda Metro Jaya dalam kasus ini. Penyidik mencecar Rizik dengan 12 pertanyaan, salah satunya terkait rekaman video ceramah Rizik.
Sejak tahun lalu hingga saat ini setidaknya sudah 11 kali Rizik dilaporkan warga maupun LSM, mulai dari dugaan penyerobotan tanah, penghinaan, hingga dugaan penghasutan. Di awal tahun 2017, Rizik 6 kali dilaporkan warga terkait beberapa kasus, yaitu kasus dugaan penyerobotan tanah di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, kasus dugaan pelecehan agama lain, penghinaan Pancasila, dan tuduhan penghasutan terkait kritikannya terhadap logo Bank Indonesia dalam uang rupiah desain baru. Sedangkan di akhir tahun 2016, Rizik 5 kali dilaporkan warga dalam kasus dugaan penistaan terhadap agama lain, penghinaan Pancasila, dan penghinaan terhadap budaya Sunda. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, paspor Imam Besar Front Pembela Islam terancam dibekukan jika tidak segera kembali ke tanah air untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan pornografi Firza Husein. Untuk mengonfirmasi hal ini, kita sudah terhubung dengan Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno. Selamat petang, Pak Agung. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Pak Agung, kapan rencananya paspor Rizik Syihab ini dibekukan? Apakah memang sudah dibekukan? Pertama, mau saya luruskan dulu. Jadi tidak ada pembekuan paspor. Oke. Yang ada adalah penarikan paspor. Penarikan paspor. Kemudian yang kedua, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar paspor tersebut bisa ditarik. Yang diantaranya adalah yang bersangkutan statusnya sudah sebagai tersangka. Oke. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah beliau sudah menjadi tersangka oleh penyidik? Oke, sejauh ini masih berstatus saksi, Pak bisa Agung. dilakukan penarikan paspor. Harus status tersangka. Sejauh ini dari kepolisian masih berstatus saksi. Apa yang sudah dikoordinasikan oleh pihak kepolisian, Pak Agung, sejauh ini? Sejauh ini pihak kepolisian masih terus mendalami proses penyidikan. Sementara imigrasi posisinya menunggu. Oke. Ketika nanti yang bersangkutan sudah ditetapkan oleh penyidik statusnya menjadi tersangka, maka pada kesempatan itu berdasarkan status tersangka tersebut bisa memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar pencegahan. Oke, sejauh ini apakah polisi sudah memasukkan, Pak? Setelah itu kami akan melakukan proses penarikan paspor. Oke. Mekanismenya adalah dengan bekerja sama kepada perwakilan Republik Indonesia yang ada di mana beliau tinggal. Sejauh ini apakah paspornya ditarik, kemudian agar supaya beliau bisa pulang ke tanah air dan memiliki dokumen, beliau harus kita ganti paspornya dengan SPLP. SPLP adalah surat perjalanan laksana paspor yang digunakan hanya untuk pulang ke Indonesia. Dan masa berlakunya tidak seperti paspor yang 5 tahun. Oke. Dia harus segera kembali ketika SPLP diberikan kepada yang bersangkutan. Pak Agung, rencananya akan ada deportasi terhadap Rizik Syihab. Apakah memang benar informasi tersebut? Deportasi itu kewenangannya pemerintah Arab Saudi. Jadi mungkin bisa ditanyakan kepada kedutaan Arab Saudi. Kalau dari pihak Indonesia, kalau memang itu ada, maka kita tinggal menunggu saja prosesnya. Oke, Pak Agung, berdasarkan keterangan kuasa hukum dikatakan bahwa Rizik Syihab berada di Arab Saudi. Apakah menurut catatan imigrasi benar adanya bahwa Rizik Syihab berada di Arab Saudi? Ya, jadi kita mau meluruskan, imigrasi itu orang tidak mencari orang tugasnya. Kami menjaga pintu gerbang keluar masuk. Jadi mengenai pergerakan WNI atau orang di luar wilayah Republik Indonesia tentu di luar kewenangan kita. Jadi kalau ditanya apakah benar di sana, tentu kita nggak punya data untuk itu. Oke. Namun bisa ditanyakan kepada perwakilan Republik Indonesia yang ada di sana jikalau memang beliau ada di sana. Karena perwakilan Republik Indonesia bisa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari melalui data perlintasan di Arab Saudi. Oke, apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah dan pihak kepolisian terkait hal ini, di mana keberadaan Bapak Rizik Syihab ini, Pak Agung? Sekali lagi kami tidak mencari, Mbak. Kami menunggu saja. Jikalau memang yang bersangkutan statusnya telah ditingkatkan menjadi tersangka, maka prosesnya kami bisa menggunakan kewenangan kami untuk menarik paspor yang digunakan oleh beliau. Oke, berdasarkan data imigrasi,
kapan masa berlakunya paspor dari Bapak Rizik Syihab, dan sebelum ke Arab Saudi apakah pihak imigrasi bisa mengetahui kemana sebelumnya Rizik Syihab berada? Karena dikatakan bahwa ia berangkat ke Arab Saudi ini dari Malaysia, Pak Agung. Ya, kalau masa berlaku paspor untuk Republik Indonesia 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Kemudian mengenai keberadaan orang di luar negeri, sekali lagi imigrasi tidak mampu, tidak memiliki kewenangan untuk mendetek orang ada di mana. Kami hanya melakukan record data perlintasan, kapan orang itu berlintas keluar dan kapan orang itu berlintas masuk. Mengenai keberadaannya ada di mana, itu tentunya tidak bisa dijangkau oleh kewenangan imigrasi. Berdasarkan rekor, barangkali perlu diluruskan bahwa keimigrasian itu sifatnya kita ini nasional, database kita hanya data perlintasan nasional. Kita tidak bisa tahu data perlintasan yang ada di negara lain. Berdasarkan rekor data perlintasan nasional yang dimiliki oleh imigrasi, kapan Rizik Syihab tepatnya meninggalkan Indonesia, Pak? Apakah imigrasi mengetahuinya? Ya, data itu ada. Berdasarkan data, saya tepatnya kurang tahu tanggalnya, tapi sekitar bulan April. Bulan April? Bulan April beliau meninggalkan wilayah Indonesia. Kemudian lepas dari Indonesia tentu sudah di luar kewenangan dan kemampuan Indonesia untuk melakukan pendeteksian kepada yang bersangkutan. Artinya, beliau bisa di mana saja, dan kita tidak mungkin mengetahui itu. Kalaupun mengetahui dengan cara meminta data perlintasan kepada negara yang diduga beliau ada di sana. Apakah dan sudah ada prosedur yang sudah kita lakukan selama ini ketika menangkap orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang oleh hukum dicari. Siapa yang berwenang, Pak, untuk meminta data perlintasan tersebut antar negara? Kalau antar negara Interpol mekanismenya. Interpol itu bisa melalui Polri meminta kepada Interpol. Kemudian Interpol nanti akan mengirimkan notis permohonan tergantung dari jenis permohonannya, karena nanti bisa keluarnya red notice, orange notice, atau black notice tergantung dari jenis kepentingan apa yang diminta, apakah ditahan, diwawancarai, atau dikembalikan balik ke Indonesia, itu melalui mekanisme Interpol. Oke, Pak Agung, berdasarkan informasi yang kami terima, kepolisian mengeluarkan blue notice. Apakah ini perlu berkoordinasi dengan pihak imigrasi juga, Pak? Enggak, kalau sekali lagi itu ranahnya Interpol. Jadi kalau memang itu yang dimintakan kepada Interpol blue notice, maka nanti akan diterjemahkan oleh Interpol karena setiap warna itu ada definisinya. Kalau red notice itu tangkap dan pulangkan, kalau blue tentu ada definisi lain. Kalau blue itu apa, Pak? Kalau boleh tahu, pemirsa di rumah, Pak. Interpol yang lebih tahu. Kalau kita tidak berurusan dengan Interpol, jadi yang kita pahami selama ini kan hanya red notice. Kalau dari blue notice sendiri, dari imigrasi kurang paham ya, Pak ya? Iya, karena itu wilayahnya wilayah kepolisian, Pak. Tadi Pak Agung mengatakan bahwa untuk penarikan paspor itu hanya berlaku bagi tersangka. Apakah kepolisian sudah berkoordinasi dengan imigrasi untuk berancang-ancang melakukan penarikan paspor? Kalau koordinasi pasti, karena sesama penyidik, sampai tadi sore kami pun masih berhubungan. Tinggal sekarang menunggu saja hasil proses penyidikan, dan itu memang tidak mudah untuk penyidikan. Apa Pak koordinasi terakhir, Pak? Kami mempersiapkan segala sesuatunya, jikalau statusnya itu dinaikkan atau penyidik punya keputusan lain. Ya, kita posisinya standby, termasuk atas imigrasi kita yang ada di luar negeri. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung Sampurno, Humas Ditjen Imigrasi. Selamat petang, Pak Agung. Selamat petang, Mbak. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya tidak menahan Firza Husein dalam kasus dugaan pornografi. Apa alasannya? iNews Prime akan kembali usai jeda berikut.